Ramadan ini bersama Ustadz Taufikur Rahman dan keluarga, mari mengenal 99 sifat Allah secara lebih mendalam. Keluarga Ustadz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Mahfud Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Ngajak Mini sambil memurojaah ayat. Cakep. Salam silaturahim dari keluarga Taufikur Rahman. Semoga semuanya pemirsa di Ramadan ini pada sehat walafiat. Amin. Memetik kebaikan Ramadan dengan menambah ilmu keislaman dalam Asmaul Husna. Setiap hari jam 3:30 pagi selama Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat karunia yang sangat besar. Saatnya menata kembali jiwa dan raga dengan berbagai pengetahuan keislaman. Bersama Profesor Quraisy Shihab, Habib Ali Hasan Al-Bahar, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Cahaya Hati setiap hari 3 menit menjelang azan maghrib. Metro Pagi Prime Time setiap hari jam 4 pagi. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, zakat fitrah karyawan kita sudah, orang tua kita sudah. Ini yang buat Azril, buat kakak, buat bunda, buat Abi. Ya dong, harus. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah buat yang menerimanya ya. Amin. Dan kita supaya terlindung dari segala macam. Allah melindungi kita, karena kita juga melindungi diri kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kita bahas yuk tentang zakat fitrah ini, bagaimana bisa melindungi diri kita dari segala macam hal yang kurang baik. Membersihkan dari apa? Nanti Habib bahas ya. Siap. Tentang Asma Allah Al-Wali ini, pemirsa. Allah Maha Melindungi. Tapi kayaknya enaknya ngobrolnya di ruang tengah, pemirsa ya. Kita akan kaji lagi. Dari tamu. Cakep. Kita ngaji di ruang tamu. Baiklah, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair sayang. Sama-sama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, firman Allah yang tadi kakak bacakan, surat apa nak? Surat An-Nisa di ayat 45. Iya. Bunda akan sapa pemirsa dulu. Boleh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, dan tentu saja sedang menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta. Masih ditemani dengan keluarga Ustadz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV, dan kita kali ini akan membahas Asma Allah Al-Wali, Allah yang Maha Melindungi. Nah, kita karena sudah di akhir Ramadan, ada baiknya kita membahas tentang zakat melindungi diri. Setuju nggak? Ikutin. Ya, ikutin ya, baik. Iya. Tapi sebelum kita ke zakat, Bi, sesuai tadi firman Allah yang kakak bacakan, Allah Maha Melindungi. Bunda tuh senang banget kalau dengar kisah-kisah zaman dahulu terutama ya, tentang Maha perkasanya Allah, Maha dahsyatnya Allah, Maha melindunginya Allah. Ketika banyak sekali kisah-kisah di zaman dahulu, banyak sekali yang ingin menghancurkan, merusak Islam dan sebagainya, tetapi datang pertolongan Allah yang Maha dahsyat. Nah, bisa ceritakan dulu, Bi, bagaimana Ya, bukti-bukti? Contoh bukti nyata tercatat dalam sejarah bagaimana perjuangan seorang kakek dari baginda Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Muqawin, Nahur, Taira, Ya'rub, Yasjub, Nabit,
bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Kakenda Rasulullah SAW. Ya, jadi masih nyambung dari Nabi kita Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Dibacain lagi, nyambung kepada Nabi Allah Adam. Inilah indahnya sejarah yang benar di dalam agama Islam. Contoh Allah Maha melindungi di saat kakendanya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, dikabarkan oleh Raja Abraha, rombongan tentara bergajah yang akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Lantas Abdul Muthalib ini nggak panik, nggak tenggang, nggak galau. Dia malah berusaha untuk memasukkan ontak-ontaknya ke dalam kandangnya. Diselamatkan dulu. Ya, ontak-ontaknya. Lantas ada yang mengatakan, wahai Abdul Muthalib, kamu kenapa malah akan melindungi ontak-ontakmu? Kamu nggak bersiap-siap untuk menjaga Ka'bah? Apa jawabannya? Kalau onta-onta ini milikku, maka aku yang berhak untuk melindungi. Sementara Ka'bah yang akan dihancurkan itu bukan milikku. Itu ada yang punya. Siapa? Allahu wali. Allah yang maha melindungi. Lah biar nanti kalaupun memang hancur, sekiranya hancur, tapi rasa-rasanya nggak ada yang hancur. Kenapa? Karena ada yang melindungi. Ada Allah yang maha melindungi. Jadi kamu nggak khawatir. Enggak, karena Ka'bah bukan milikku. Ka'bah Allah yang memiliki. Nanti Allah akan melindungi. Nah, sejarah mencatat, para ikhwafillah, datanglah Raja Abraha dengan gagah perkasanya, dengan mengendarai kendaraan pasukan bergajah. Nah, contoh di dalam Al-Quran diabadikan sejarah ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu menghadapi tentara bergajah? Masya Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Nah, caranya bukan Allah nggak perlu turun langsung. Ya, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus gajah yang besar, tapi dilawan sama burung ababil. Kecil. Ya, yang sangat kecil, dengan membawa batu-batu senjatanya ini ya. Yang dilemparkan dari atas. Jadi disebutkan seperti, jadi habis itu gajah kayak lilin. Ya, Meleleh. Saking Ya. panasnya batu dari neraka itu di bawah. Jadi belum sampai menghancurkan Ka'bah, apa gajah-gajah besar itu kena batu lemparan burung ababil, percis tembus, jadi langsung meleleh. Allahu Ya Akbar, Allah. Masya Allah. Itu di zaman dulu ya. Iya. Zaman-zaman sekarang juga banyak sekali cerita-cerita bahwa Allah tuh maha melindungi luar biasa. Contohnya mungkin waktu kejadian tsunami Aceh tuh, Bi. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, di Aceh tahun 2004 di 26 Desember. Nah, itu bukti sejarah yang dimana Dahsyat banget. 9, skala Richter. Terhitung yang meninggal 165.000 jiwa yang meninggal dengan seketika. Itu pun yang terevakuasi. Belum lagi hilang yang entah kemana rimbanya. Tapi ada Masjid Agung di sana. Masya Allah, di sebelah masjid itu sampai sekarang kapal tanker masih ada. Ya, segitu beratnya, tingginya sampai 50 meter. Ya, itu kan berarti yang guyur bukan air seember. Gitu kan. Jadi air laut ditumpahkan ke darat. Allah punya perlindungan. Luar biasa. Yang masuk ke dalam masjid Selamat. Allahu Akbar. Dan berdiri tegak ya. Dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa Allah mempunyai makna maha melindungi luar biasa ya. Kita akan gali lagi, tapi jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double khasiat baik untuk jalani puasa. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Baik untuk sahur dan berbuka. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Nah, kita lanjut lagi membahas tentang zakat nih, zakat fitrah. Mumpung masih ada waktu ya sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kenapa sih, Bi, kita harus membayar zakat fitrah? Zakat itu kan secara etimologi membersihkan ya air yang ada di kolam.
Kenapa bisa jernih, tidak menjadi sarang nyamuk? Karena ada sirkulasi. Mengalir. Bisa mengalir, bisa kita kuras. Tapi mohon maaf, air juga sekolam, seminggu tidak dipakai dan tidak ada sirkulasinya, tidak ada dikuras. Pertama akan jadi sarang nyamuk. Ini airnya adalah harta, didiamin aja, lantas nggak dikeluarkan zakatnya, maka hati-hati. Allah maha melindungi buat orang-orang termasuk yang gemar bayar zakat. Baik zakat secara umum berarti zakat harta, termasuk di saat Ramadan begini jangan sampai dilupakan zakat fitrah. Bahkan fadilahnya Bunda, buat orang-orang yang bayar zakat fitrah, lantas Ramadan ini dia nggak bayar zakat fitrah, maka nilai pahala puasanya terkatung-katung, belum bisa keterima sebelum disempurnakan dengan zakat fitrahnya. Nah ini Bi, sampai di hari malam takbiran dia lupa belum bayar zakat. Kalau masih malam batas malam takbiran masih asik, masih bisa. Ya masih boleh. Jadi pemirsa, zakat fitrah ini diawali dari start tanggal 1 bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi kalau sudah sholat Idul Fitri bayu bayar zakat itu hanya sebatas sedekah saja. Nah, terus gimana dong puasanya? Ya, jadi terkatung-katung. Inilah pentingnya kalau kata Ibnu Ruslan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal, ya, fakullu man, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardud, ditolak dan tidak akan diterima. Oleh karenanya sepaket rukun Islam itu ada 5, ya, yang diantaranya habis puasa ya zakat. Waktunya ya kalau takut lupa silahkan dari tanggal 1 Ramadan hingga sekarang nih udah masuk ke akhir-akhir Ramadan, bahkan sampai sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi kalau malam takbiran itu masih bisa zakat fitrah, dan niatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau buat pribadi, ya Allah, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Saya sebagai suami, punya istri, punya anak yang di sini, ada juga lagi sekolah di luar. Tetap Azril di sana, kamu bayar zakat fitrah, jangan kamu yang bayar, kewajiban bapakmu. Kita punya karyawan, ada yang kemana-mana mengantarkan ceramah, ada drivernya, ada juga yang alhamdulillah untuk membantu di rumah, itu tetap berarti karyawan kita. Baik yang namanya khodimah, ya, asisten rumah tangga, siapapun yang bersama kita, wahai para bapak-bapak, nah, dengerin ini kewajiban kita. Jadi tolong pesen ini kepada mungkin yang memang udah mengabdi kepada kita dan dia akan pulang kampung, tolong ya, kamu nggak usah bayar zakat fitrah lagi. Kenapa Pak? Kamu kewajiban kami yang bayarkan. Wahai para ayahanda, para suami, diingat, itu memang afdolnya kita yang bertanggung jawab. Kalaupun memang nggak mau begitu, kasih mentahnya. Nih tolong ya, kamu bayar zakat fitrah, Bapak yang bayarin, karena makan berasnya ini, belikan beras ini. Sesuai dengan yang kita makan. Kalau di zaman dulu bayar zakatnya pakai apa? Sekarang tuh banyak juga yang mengganti beras dengan uang. Afdolnya. Pertama secara hadis Imam Bukhari Muslim, farada Rasulullah SAW mempardukan zakat al-fitri, ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah, di mana so'an min tamrin. Apa itu? 1 so' dari kurma, so'an min syairin, 1 so' daripada gandum. 1 so' itu Kak, 1 gantang yang di rumah Abi punya ukurannya. Nah itu ukurannya seperti itu. Nah nah itu kalau misalkan kurma dan juga tadi gandum. Nah kemudian di situ disebut lagi Abi tulisin dulu adalah abdi al-hurri, terhadap hamba yang udah merdeka, yang laki maupun yang perempuan, yang kecil maupun yang dewasa, semua orang Islam. Lantas bagaimana untuk zakat? Nah, dengan uang. Nah, ini dari Bajnas Zakat Indonesia, ya, Badan Zakat ya Indonesia menyebutkan, makanya pulangin di saat yang demikian mengambil ayat firman Allah surat ke-9 juz ke-10 ayat 103, karena perintah nas aslinya Quran di saat zakat, khuz min amwalihim sodakotan, ambil oleh kamu. Ini ayat turun di saat banyak pengikut Nabi yang pada nggak mau bayar zakat. Khuz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Nah, kategori harta para ulama menyebutkan boleh bayar zakat fitrah pakai uang. Ya, selain beras jadi boleh pakai uang gitu. Ya, biar lebih memudahkan, praktis. Ya. Jadi pengambilan dalilnya ke situ Bunda. Dilebihin boleh?
Apanya? Nominalnya dilebihkan boleh? Kalau bisa soan satu satu gantang, satu sok adalah jadi udah kesepakatan oleh jumhur ulama yang memang sudah diresmikan oleh Baznas ya. Nah di situ kesimpulannya 2,5 kilogram atau kalau misalkan jika itu hitungannya liter 3,5 3 liter setengah. Ya. Nah, atau diuangkan ya tinggalkan kita kalikan beras yang biasa kita makan. Kalau dilebihkan berarti nilainya sedekah. Kalau dilebihkan yang lebih itu dan nilai bersedekah. Boleh. Ya, kita akan lanjutkan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemas begitu sih? Semangat dong kak, kan sebentar lagi sholat subuh nih. Nggak tahu nih Bi, beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, Bunda bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong kak, Bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu, Kak. Nutrisi susu steril saja sudah bagus, apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum, sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya, jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak, ada colena, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur, agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak nih lagi banyak kegiatan. Makanya perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur Bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Abu Daud, wa Tirmizi, wa Imam Ahmad. Yang artinya, apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air, karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, satu kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Asmaul Husna masih bersama kami keluarga Ustadz Taufikur Rahman. Nah, sebelum kita lanjutin Bun Bi, ada pertanyaan dulu dari netizen seperti biasa. Kita dengerin dulu ya. Baik. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yeni. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila saya beribadah namun biayanya saya menggunakan paylater atau kredit? Misalnya saya pergi haji atau sodakoh namun biayanya saya menggunakan kredit atau paylater. Apakah nantinya pahala yang saya dapatkan sama dan apakah ibadah saya diterima? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bi? Kalau misalkan zakatnya pakai, misalkan sekarang lagi zaman pay later, atau bahkan ada yang katanya haji atau umrohnya kredit Bi, itu gimana sih Bi? Emang boleh Bi? Ini bicara kredit, jadi kakak untuk zakat ini memang disebutkan bagi mereka yang mampu, gitu kan? Dan ini semua tadi disebutkan hadisnya berarti kepada orang laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar. Jadi baru lahir pun ya kewajiban orang tua harus mampu mengeluarkan zakat fitrah. Nah kalau ini kredit kan berarti nilainya utang kan? Nah itu apalagi termasuk haji. Jadi kalau kayak gitu kan posisi mohon maaf nanti ada nilai tambah. Nah ini di saat yang demikian lantas ada nilai tambah,
jelas-jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang dimana Allah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan hukum jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan yang di dalamnya nilai tambah. Kenapa? Karena termasuk kategori riba. Ya, jadi nggak boleh ya, apalagi buat zakat. Ya selama kita bisa makan, beli sesuatu, ya kita mampu, masa buat zakat aja kredit ya. Jadi kayak saya tuh, kan ingin membersihkan, tapi caranya dengan cara yang nggak bersih. Ya. Gimana? Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang menerima, kalau kita lihat ya zakat fitrah, terlebih-lebih juga zakat mal, Allah abadikan di Quran surat ke-9, juz ke-10 pada ayat ke-60, di mana di dalamnya innamas shadaqatu lil fuqara, orang-orang asnaf pertama, mereka yang fakir. Jadi fakir ini adalah orang-orang yang memang nggak punya pekerjaan. Jadi betul-betul membutuhkan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang nomor 2, mereka-mereka yang mempunyai pekerjaan tapi selerinya tidak mencukupi. Ya. Nah, ini kepada orang-orang muzaki yang gemar membayar zakat nih, tolong sebelum ke yang jauh pikirkan dulu tuh. Kelompok pertama fuqara, kedua masakin, wal amil. Kemudian ketiga mereka-mereka yang bertugas untuk mengurus zakat. Tapi ingat ya, para pengurusnya amil yang amanah. Kemudian wal muallaf, yaitu orang yang baru pindah masuk ke agama Islam. Mu'allaf masih terkatung-katung. Ya, seperti kapas ya. Iya, jadi masih terombang-ambing. Wa firriqab, yaitu hamba sahaya. Kemudian disebutkan lagi wa fi sabilillah, ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para guru, para ustadz yang berkhidmat di pesantren-pesantren yang pedalaman itu, mohon maaf, dia tiap bulan boro-boro dapat salary standar UMR. Jadi kadang-kadang sebulan pun gak ada gajinya. Ya, Insya Allah. Ya, sekalipun ada yang ngasih, kadang-kadang sebulan ya antara 200.000. Nyukupin kemana? Peci dari sementara hitam sampai merah lagi, ganti-ganti. Ya, nah ini kalau ustadz yang di TV udah enggak, gitu. Ini ustadz yang, masya Allah, ini kita karena belum rata pun, gitu. Ya fisabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, mencerdaskan umat, tapi memang nggak jelas solarinya. Allahu Akbar, dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Apalagi disebutkan wal ghorimin, orang-orang berhutang di jalan Allah. Yang bagaimana berhutang di jalan Allah? Banyak tuh kalau kita lihat, di mana sedang renovasi masjid atau membangun masjid, yang di mana masjid itu sudah jadi, tapi sangkutannya ke material masih banyak. Nah, ya bukan buat dirinya. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, nah ada yang membayar zakat, dia bisa nerima, bukan buat dirinya, untuk melunasi sangkutan hutang pada material itu. Masya Allah. Zakat fitrah ini kan tadi Abi sudah sampaikan ya, bahwa lebih baik bisa di awal dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan malam takbiran atau sebelum berkumandangnya takbiran ya. Nah, Bi, ada waktu yang lebih baik nggak? Yang paling baik gitu? Jadi ketentuan secara umum dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ingat, kalau sudah selesai sholat Id baru keluar, itu namanya sedekah biasa. Nah, adapun memang sebagian pendapat mengutamakan di waktu malam takbiran. Kenapa? Karena memang dengan berpandangan itu lebih manfaat untuk kegunaannya. Karena yang namanya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Dan Nabi nggak mau ada jamaah umatnya yang sedih. Bahkan pernah Nabi mengangkat anak menjadi saudara Siti Fatimah di saat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Masya Allah. Kesimpulan dari kajian kita tentang Al-Wali ini, Bi. Ya, Al-Wali, jadi Allah yang maha melindungi di saat kita sayang sama harta kita dengan mengeluarkan hak-haknya itu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka Allah akan melindungi keselamatan harta kita. Jadi bahasanya kakak sederhana.
ya beli markisah ke kampung keramat. Cakep. Pakai uang real yang pada melekat. Cakep. Puasa kita mau selamat, jangan sampai lupa untuk bayar zakat. Masya Allah, Insya Allah ya. Jadi tadi kalau kesimpulannya bahwa Rasulullah pengennya semuanya umat Muslim bergembira di hari kemenangan nanti. Ada baiknya kalau yang memang mempunyai kemampuan lebihin ya Bi, ya dari zakatnya itu tambahin dengan sedekahnya. Kan tadi kan baru berasnya aja misalnya atau baru uangnya saja sekian. Alangkah lebih baiknya kalau kita tuh pengen supaya mereka juga menikmati besok tuh hari raya kemenangan itu setelah sholat Id ada ketupatnya, ada opor ayamnya dan sebagainya. Indahnya berbagi, Masya Allah. Supaya Allah juga melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Ya, dengan bersedekah itu melindungi kita dari segala macam musibah, Insya Allah ya. Dan kita akan berjumpa lagi Insya Allah Kak di episode yang akan datang. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir bersama keluarga tercinta. Tentu saja dengan banyak melakukan amal ibadah dan juga bersedekah. Terima kasih Abi, terima kasih Kakak dan juga pemirsa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.